ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, pada malam hari ini kita bertemu kembali dalam program Halaqah Jumat malam yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hong Kong dan IMAH, Indonesian Muslim Association Hong Kong. Yang alhamdulillah pada malam hari ini kita akan ditemani kembali bersama Ustadz Abdurrahman Rojali, putra Betawi asli. Yeah. Ya, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita dan melindungi juga saudara-saudara kita di Palestina yang saat ini sedang menghadapi situasi yang sangat berat. Mudah-mudahan Allah menolong dan melindungi saudara-saudara kita semua di sana. Dan yang kehilangan nyawa mudah-mudahan dicatat Allah sebagai mati syahid yang tidak tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in serta umat Islam memperjuangkan agamanya, dan semoga kita termasuk dalam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Iwan Ahwat rahimakumullah yang menyaksikan acara ini secara online di Zoom meeting maupun live Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Malam hari ini kita akan membahas mengenai segala hal-hal terkait dengan hadis dengan tema kesungguhan ulama hadis dalam menyampaikan hadis. Kita tahu bersama bahwa selain Al-Quran, maka yang menjadi sumber dasar hukum kita dalam menjalankan agama ini adalah hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah. Dan hadis inilah yang dengan dasar hukum yang sumber hukum yang kedua inilah, maka kita bisa melengkapi ibadah kita yang tidak secara detail disampaikan Allah dalam Al-Quran. Nah, tapi tidak semua hadis itu selalu benar ya, karena banyak perawi-perawi, banyak yang menyampaikannya, yang mencatatnya, itu perlu kesungguhan perlu ada seleksi, dan inilah nanti yang akan dibahas oleh Ustadz kita malam hari ini mengenai bagaimana para ahli hadis ini menyeleksi hadis-hadis sehingga hanya hadis-hadis yang beredar, yang tersampaikan, yang terwariskan sampai dengan sekarang ini bisa diketahui sumbernya, kesahihannya, dan apakah itu bisa digunakan atau tidak untuk dasar-dasar kita dalam beribadah pada Allah. Baik, sebelum kita memasuki yang lebih detail nanti oleh Ustadz, kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selanjutnya Ustadz tafadhol untuk menyampaikan materi ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu al-wadihu burhanu al-mabsutu fil wujudi karamu ihsanu ta'ala majduhu wa azama sya'nuh walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa limna ta'wil. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kami hormati Pak Adi, alhamdulillah yang senantiasa terus semangat untuk mengawal kita kajian Jumat malam. Oh ini ya, di slide. Ya, jadi alhamdulillah Pak Adi yang senantiasa ngaru-ngaru kita, yang senantiasa oro-oro kita untuk pengajian malam Sabtu ini, Jumat malam. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahkan keluarganya, rizkinya semua insya Allah, senantiasa dalam kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang sama-sama kami hormati segenap pengurus IMAH ya, pengurus anggota dan sebagainya, IMAH Indonesian Muslim Association Hong Kong. Kemudian juga yang sama-sama kami hormati Bapak Imam Baihaqi selaku GM Dompet Duafa Hong Kong, dan semua sahabat online ya, di Zoom ataupun di Facebook semuanya, dan juga di YouTube dari Dompet Duafa Hong Kong. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat keinginan kita mudah-mudahan diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam istiqomah, dalam hidayah, ya, dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, insyaallah malam hari ini kita akan sedikit mengulang, sama-sama belajar, sama-sama muzakarah tentang bagaimana kesungguhan para ulama dalam menyampaikan hadis kepada kita semua, ya, bagaimana metode ulumul hadis, mustalahul hadis dan sebagainya. Ini yang memang mungkin ada yang sudah mempelajari ataupun baru mempelajari, ya, bagaimana hadis ini memang ada hal-hal yang harus kita ketahui, ya, ketika kita memang membaca hadis, menemukan hadis, ya, istilah-istilah hadis itu dan hadis yang makbul, ya, hadis yang bisa diterima, hadis yang bisa dijadikan hujjah, ya, ketika dalam suatu ibadah ataupun suatu muamalah, maka semuanya memang harus berlandaskan dengan hadis-hadis yang memang dijelaskan lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dengan lisan beliau, kemudian juga dengan perkataan, perbuatan, kemudian juga nanti ada takrir, ketetapan, dan sebagainya. Insya Allah akan kita kaji sedikit-sedikit. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang bagaimana kita mencintai Allah dengan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka salah satu bentuk bagaimana kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita belajar mengenal hadis, ya, istilah hadis dan hadis apa saja yang bisa digunakan dijadikan sebagai hujjah, landasan ketika kita beribadah. Apanya? Oh, Jamil Ahkam. Masya Allah, itu tinggal dibuka aja Pak di buku-bukunya. Alhamdulillah. Nah ini bagaimana para ulama bersungguh-sungguh mengkaji hadis. Memang kemarin kita sudah jelaskan ada orang-orang yang Qur'aniyun, yang disebut dengan golongan Qur'aniyun, yang hanya mereka berlandaskan kepada Al-Quran, kemudian menafikan hadis, ya, padahal masih banyak perkara dalam ajaran Islam ini yang memang tidak lain dan tidak bukan adalah bersumber dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 ini sudah jelas bagaimana hadis ini dijelaskan,
yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah turunkan kepada kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-dzikra. Nah, di sini az-dzikra dijelaskan oleh para ulama tafsir adalah yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis ya litubayyana linnas untuk menjelaskan kepada umat manusia manuzila ilaihim apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, yang telah diturunkan kepada mereka ini adalah yakni Al-Qur'an. Jadi az-dzikra di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau hadis ya, yang diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an itu banyak hal-hal yang mutlak, yang global. Kemudian juga banyak ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak mudah kita cerna, kita pahami dengan akal kita, tapi kita membutuhkan penjelasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Maka disinilah para ulama ya bersungguh-sungguh dalam mengkaji, dalam mempelajari dan menentukan bagaimana metode hadis itu. Kemudian umat Islam sepakat bahwasanya hadis ini merupakan sumber hukum Islam kedua. Ya, bagaimana perintah Allah yang senantiasa memerintahkan kita semua umat Islam untuk merujuk kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah dijelaskan tadi dengan Pak Adi, ini memang menjadi rujukan kita. Bagaimana dulu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau diutus menjadi gubernur, pemimpin di Yaman itu. Kemudian sebelum diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau, kalau bahasa kita ada tes apa tuh, fit and proper test. Nah, seperti itulah, ditanya dulu ya oleh Rasul, ya Mu'adz, wahai Sayyidina Mu'adz, nanti kalau kamu sudah menjadi gubernur, pemimpin di sana di Yaman, dengan apa engkau mengambil hukum? Maka Sayyidina Mu'adz menjawab bahwasanya akhdhi bi kitabillah, aku akan mengambil berlandas kepada Al-Quran, ya kitabullah ta'ala. Fa illam tajid, kalau kamu enggak menemukan, kata Rasul, maka kemana engkau akan mengambil, akan bersandar, akan berlandaskan. Kemudian ketika itu beliau menjawab, fa illam ajidu fi kitabillah fa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau aku tidak menemukan di dalam Al-Quran, maka aku akan kembali yang merujuk kepada sunnah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi oleh Rasul, fa illam tajid fi sunnati, kalau kamu tidak menemukan itu di dalam sunnahku, maka kemana engkau akan mencari sumber tersebut? Kemudian beliau menjawab ajtahidur ra'i, bahwasanya aku akan berlandaskan dengan pendapatku. Artinya sama-sama kita kenal ada namanya ijtihad. Ya, ijtihad perkara yang memang menggunakan akal kita, tapi tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita sering dengar ada istilah ijma, ya, atau ijtihad para ulama. Nah, ini untuk perkara-perkara yang sifatnya bukan masalah akidah, ya, karena akidah itu memang sudah ditetapkan, sudah digariskan, sudah jelas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kemudian juga perkara-perkara yang memang belum ditemukan hukumnya. Ya, misalkan jual beli online, ya, ini kan permasalahan-permasalahan yang kontemporer, ya, permasalahan-permasalahan yang baru yang memang tidak dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, kemudian hadis Rasulullah SAW. Maka ini membutuhkan ijtihad para ulama. Nah, ini bagaimana ini sudah dipraktekkan oleh Sayyidina Mu'adz radhiyallahu taala anhu ketika beliau menjadi utusan Rasulullah di Yaman itu. Beliau senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran, kemudian hadis,
kemudian juga kepada ijtihad, ya, dengan akalnya yang senantiasa berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di surah An-Nisa ayat 59 juga jelas, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasulih. Bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, kemudian para pemimpin-pemimpin kita. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Kalau kita berselisih pendapat, maka kembalikanlah semua kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan para ulama hadis sepakat kitab yang paling sahih, ya, setelah Al-Quran, ya, kita semua sepakat bahwasanya kitab yang paling sahih adalah Al-Quran, karena firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, setelah Al-Quran itu para ulama hadis menjelaskan bahwasanya kitab yang paling sahih, yang paling benar, ya, adalah kitab Sahihul Bukhari, kemudian Sahih Imam Muslim. Nah, ini yang menjadi rujukan kita semua. Nanti di bawah itu ada Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan Abu Daud, kemudian juga ada Al-Um, ya, Imam Malik dan sebagainya. Dan semua itu bagaimana para ulama hadis sudah menggariskan, ya, kitab-kitab yang menjadi rujukan para ulama hadis dalam menghukumi sebuah hadis. Dan ini beberapa istilah yang disematkan para ulama, ya, para ulama hadis. Jadi kalau kita mendengar ada istilah muhaddits, kemudian al-hafidz, kemudian al-hujjah, kemudian al-hakim, kemudian amirul mu'minin fil hadis. Nah, ini punya definisi tersendiri, ya, di dalam ulumul hadis. Ya, makanya kalau kita dengar ada imam, sekarang kan imam itu biasanya hafal Al-Quran, kemudian disebutkan belakangnya ada al-hafidz. Misalkan Pak Adi Kurnia al-hafidz, berarti itu dia penghafal Al-Quran. Ya, jadi walaupun beberapa juz saja tapi sudah dibilang al-hafidz. Nah, itu di dalam menghafal Al-Quran. Tapi kalau kita berbicara ulumul hadis, beda lagi, ya, definisinya. Ini dijelaskan, ditentukan oleh para ulama hadis. Kita sering dengar muhaddits, ya, orang yang memang sibuk dengan hadis ini. Ya, makanya di sini ditarifkan, didefinisikan yang sibuk mengkaji hadis baik dari sisi riwayat dan dirayahnya. Nah, jadi muhaddits ini memang ulama. Jadi dikaji, ya, hadis itu dari sisi riwayatnya, kemudian dirayahnya, dari segi matannya. Jadi matan itu adalah isinya. Ini kesohian isinya seperti apa, kemudian juga keterkaitannya dengan sanadnya. Sanad itu rawi-rawi yang meriwayatkan. Nah, apakah benar para rawi-rawi ini menyampaikan, mendengar langsung dari orang-orang yang mendengar sampai bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan ini kehebatan kita sebagai umat Islam yang kita kenal dengan istilah sanad. Ya, bagaimana Ibnu Arabi mengatakan laulal isnadu la qalu masya'a wa masya'a. Kalau nggak ada sanad, nggak ada isnad, ini orang akan berbicara semaunya, ya, seenaknya. Makanya semua ajaran kita ini nggak main-main. Ya, jadi Islam ini sumber ajarannya ini bukan sumber yang abal-abal yang bisa dirubah sana sini seenaknya, enggak. Tapi bagaimana kita punya sanad yang semua ilmu ajaran agama, kemudian permasalahan-permasalahan agama ini harus bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan itu tidak ditemukan di agama-agama yang lain. Jadi hanya agama Islam yang menjaga orisinalitas dari ajarannya yang bersambung kepada sang pembawa risalah yang membawa ajaran Islam ini, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW.
Makanya ini para ulama hadis, gimana mereka mengkaji ini semua supaya bisa bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada Al-Hafidh, ya, Al-Hafidh, seorang yang hafal 100.000 hadis. Ini Masya Allah, 100.000 hadis. Matan beserta sanatnya. Jadi bukan matannya saja, bukan isinya saja, tapi perawinya itu mereka juga hafal. Ya, jadi bukan sekedar isinya saja, tapi para perawinya mereka hafal. Jadi kalau kita baca Sahih Bukhari itu, beliau menulis hadis bukan dengan matannya saja, tapi dengan rawinya. Dan rawinya itu cukup panjang. Ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat iseng-iseng, misalkan download PDF ya jilid pertama dari Sahih Bukhari itu bisa ditemukan bagaimana panjangnya perawi itu cukup panjang. Padahal isi hadisnya cuma 2 baris begitu, tapi perawinya panjang. Nah itu bisa mampu dihafal oleh Al-Hafidh ini. Ya hafalnya bukan 1, 2, tapi 100.000 hadis. Jadi nggak main-main ya ketika seorang ulama disematkan dengan Al-Hafidh ini. Ya, matan beserta sanatnya dengan berbagai jalur periwayatannya dan juga mendalami ilmu hadis berkaitan hadis-hadis tersebut. Ya, jadi bukan sekedar hafal matan beserta sanatnya, isi beserta rawinya, tapi juga mendalami ya hikmah-hikmah atau ajaran yang terkandung di dalam hadis tersebut. Dia udah paham itu, ya sudah tahu mana yang hadis sahih karena dia udah hafal, udah tahu, udah bisa apa men-scan nih rawi-rawi yang doif siapa, ya rawi-rawi yang memang dobit, yang memang kuat hafalannya kemudian terpercaya, yaitu mereka paham semua. Banyak. Jadi bukan hanya saja dia hafal, tapi bagaimana dia bisa mengenal ya para perawi-perawi tersebut, ya sehingga mereka juga tahu mana hadis yang sahih, kemudian hadis yang dhaif, kemudian yang maudhu juga. Nah itu pekerjaan mereka seperti itu. Makanya ada salamat tuh ahlan. Nah, makanya ada buku dalam hadis itu namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi ada orang yang cacat, ada orang yang nggak cacat. Nah itu salah satu buku yang dibolehkan. Apa mengangkat aib orang. Kan kita nggak boleh ngomongin, bicarain aib orang. Tapi dalam hadis ini ada kitab namanya Al-Jarh wa Ta'dil. Jadi itu diulas semua, perawi itu diulas. Ya, perawi-perawi yang bermasalah itu seperti apa, itu dikeluarkan semuanya. Artinya kan aibnya ketahuan nih orang, sehingga hadis ini menjadi dhaif. Kenapa? Karena ada orang ini. Orang ini kenapa? Mungkin hafalannya lemah, ya, atau kurang sikoh dan sebagainya. Nah, itu namanya al-jarh wa ta'dil. Jadi sebenarnya hadis ini luas pembahasan. Iya, gitu aja. Kayaknya subhanallah kalau udah muhaddis, udah al-hafidh. Jadi orang-orang yang memberitakan tentang dia juga. Nah, orang yang memberitakan tentang dia juga harus dipercaya itu. Harus dari orang yang dipercaya. Kesimpulan ini tidak baik hafalannya. Saya yang bilang itu. Itu berarti kan dia saya harus orang yang bisa dipercaya, yang katakan bahwa. Iya. Jadi memang harus benar, harus sikoh gitu. Makanya kan Imam Bukhari itu metodenya sampai dia harus bertemu. Jadi bukan sekedar mendengar sama orang yang nyampein hadisnya, tapi dia ketika dengar hadis ini dari si fulan, beliau datengin tuh. Si fulan bener nggak? Nanya apa Rasul pernah dengar hadis ini gitu. Kalau Imam Muslim itu cuma sekedar mendengar saja. Jadi
Selama memang si fulan mengatakan mendengar dari sini udah cukup. Yang penting bersambung kepada Rasul. Tapi kalau Imam Bukhari itu ketika yang satu menyampaikan dia dengar dari sini, dari A mendengar dari B, maka Imam Bukhari menyampaikan atau datengin ke B gitu, harus datengin orangnya, ngelihat langsung gimana ya. Nah, itu nanti diulas sama para ulama hadis tentang bagaimana sikohnya, bagaimana derajat hadisnya. Tentunya tadi dilihat dari personal-personal para perawi-perawi itu yang memang sudah dibuat oleh para ulama hadis ya, di dalam kitab-kitab hadis. Diulas mereka semuanya. Kemudian ada al-hujjah, seorang yang hafal 300.000 hadis, matan beserta sanadnya dengan berbagai jalur periwayatannya dan juga mendalami ilmu hadis berkaitan hadis-hadis tersebut. Jadi terkadang satu hadis itu nggak satu jalur, ada dari jalur-jalur yang lain, artinya ada orang-orang lain yang juga mendengar ya, hampir mirip-mirip dengan hadis tersebut, tapi memang jalurnya beda gitu. Misalkan yang satu jalur dari A, B, C, D, ternyata yang lain nanti ada dari E, F, G, H itu juga menyampaikan hadis tersebut. Karena kan Rasulullah kan ketika menyampaikan hadis, yang mendengar nggak satu orang doang, tapi terkadang ada dua, tiga orang, kemudian orang-orang ini menyampaikan ke teman-teman dekatnya. Kadang yang menerima hadis itu ada yang kuat hafalannya, ada yang nggak kuat hafalannya. Jadi redaksinya itu berubah. Makanya nanti ada namanya hadis hasan li ghairi. Hadis yang doif, tapi dia bisa apa derajatnya bisa naik pada derajat hadis hasan. Karena apa? Karena ada jalur yang lain yang lewat orang-orang yang lebih sikoh, lebih kuat gitu. Jalur ini memang lemah, tapi ada yang meriwayatkan dari jalur yang lain. Isinya sama. Orang-orang yang meriwayatkan beda, karena ada dia lebih sikoh. Maka derajatnya itu bisa hadis kepada naik kepada hasan li ghairi. Makanya ini dijelaskan, disebutkan dengan berbagai jalur periwayatannya. Al-Hakim, seorang yang hafal 8.000 hadis, matan beserta sanadnya. Ya? Iya, 800.000 hadis, matan beserta sanadnya, dengan berbagai jalur periwayatannya dan juga mendalami ilmu hadis berkaitan hadis-hadis tersebut. Kemudian Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin fil hadis, ulama yang menjadi rujukan para ulama dari sisi hadis secara riwayat maupun dirayah. Dan istilah paling tinggi dibandingkan istilah sebelumnya. Nama kayaknya. Ya. Allah alam, kalau mungkin dia hafal hadis, mungkin bisa ahli hadis. Abdul itu. Nah, ini mahwal hadis. Apa itu hadis? Ya, segala yang disandarkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan. Begitu pula yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in. Jadi hadis ini memang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW yang bentuknya memang adalah qaul, perkataan. Jadi banyak hadis yang kita dengar itu adalah perkataannya Rasulullah SAW. Ya, misalkan innamal a'malu binniyat, itu kan perkataannya Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua perbuatan.
Nah, perbuatan ini memang apa yang dilakukan oleh Rasul, kemudian dilihat oleh para sahabat, kemudian dijadikan hadis, ya, bahwasanya Rasulullah kalau sholat tuh begini-begini. Makanya Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian seperti aku sholat. Jadi para sahabat melihat Rasulullah sholatnya seperti itu, maka para sahabat menyampaikan kepada sahabat yang lain bahwasanya bagaimana sifat sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada pengakuan, ada takrir. Nah, ini kalau pengakuan itu biasanya yang melakukan adalah sahabat. Kemudian Rasulullah memutuskan, artinya memutuskan kalau memang itu perbuatan sahabat nggak boleh, maka Rasulullah akan melarang. Ya, jadi perbuatannya itu dari sahabat. Ketika Rasulullah lihat, jadi ketika ada sahabat melakukan sesuatu, Rasulullah melihat kalau didiemin berarti boleh. Tapi kalau dikomentar sama Rasul nggak boleh dan sebagainya, maka itu nanti haram, ya, berarti nggak boleh dilakukan. Jadi misalkan ada eh, sahabat Bilal itu ketika Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya apa terompah atau sendalnya Bilal sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanya, amalan apa yang kamu lakukan sampai sendalnya Bilal itu sudah terdengar di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sayyidina Bilal bilang bahwasanya beliau suka sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah wudu, setelah wudu beliau sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu artinya ketika itu Rasulullah mendiamkan. Rasulullah nggak melarang. Ya, Rasulullah nggak bilang nggak usah dikerjain sholat sunnah wudu gitu. Tapi Rasulullah malah membiarkan dan membolehkan, ya, bahwa Sayyidina Bilal mengerjakan sholat sunnah wudu. Artinya perbuatannya yang dilakukan itu dari Sayyidina Bilal dan kemudian dikomentari, ya, oleh Rasulullah SAW. Ditentukan apakah boleh atau nggak boleh. Ketika dibiarkan maka itu diperbolehkan, ya, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bimbingan Rasul, karena memang waktu itu kan ada Rasul, jadi dibimbing sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah, ini ketika perkataan maka bentuknya qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda. Tapi ketika memang itu adalah perbuatan Rasul, maka kan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sesuatu gitu. Ya, jadi dilihat kemudian, ya, karena berarti perbuatan gitu. Tapi kalau qala berarti apa yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga karena pengakuan gitu. Nah, ini kita mulai masuk ke dalam pembagian hadis. Nah, ini nanti kita akan ketahui, ya, hadis apa saja yang memang boleh dijadikan hujjah, hadis apa saja yang bisa digunakan sebagai landasan untuk kita beramal. Nah, ini yang pertama dari segi jumlah rawinya, ya, periwayatnya. Ini yang pertama ada mutawatir, kemudian yang kedua ada ahad. Yang mutawatir ini mereka yang lebih dari satu, ya, dua, tiga, dan banyak. Ya, dan otomatis biasanya hadis mutawatir ini bisa masuk ke dalam hadis sahih, karena mustahil ketika satu perkumpulan satu hadis itu diriwayatkan dengan perawi yang begitu banyak, maka tidak ada kemungkinan orang itu berdusta. Ya, jadi mustahil ketika ada orang berkumpul begitu banyak maka semuanya berdusta, enggak.
kecuali memang itu adalah sekongkolan memang orang-orang jahat gitu. Ya, tapi ketika memang kita nggak ada yang tahu sifat-sifat manusia, ketika ditanya ya satu kelompok itu ya manusia yang begitu banyaknya, maka mustahil ketika semuanya berdusta. Pasti ya ada yang jujur ya. Maka mutawatir ini diriwayatkan oleh banyak rawi, banyak orang, banyak sahabat, maka mustahil bahwasanya itu adalah hadis dusta atau hadis maudhu. Kemudian ada juga hadis ahad. Ini biasanya hanya diriwayatkan oleh satu orang. Misalkan tadi hadis innamal a'malu binniyat, itu hanya diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab yang mendengar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang nggak begitu banyak hadis ahad. Yang lebih banyak hadis mutawatir ini yang sering kita dengar itu mutawatir karena memang rawinya panjang, rawinya banyak. Ya, ceramah atau banyak sahabat yang mendengar. Dan di situ kan nggak mungkin orang semuanya menyampaikan yang bohong dari Rasulullah SAW. Jadi ketika semua disampaikan berarti otomatis ya semua. Nah itu nanti yang nyampein tuh beda-beda. Kalau kita kan sama. Otak kita kadang nggak kuat, ada yang kuat hafalannya, ya ada yang memang lemah hafalannya. Jadi ketika ya dua orang ya mutawatir, tapi jarang yang dua orang biasanya. Banyak pasti. Makanya ada ahad sama mutawatir. Iya, nyambung. Kemudian ada yang hadis makbul atau mardud. Ada hadis yang diterima, ya. Ada hadis yang memang ditolak. Nah, dari segi tadi kesahihan isinya atau kesahihan matannya atau perawinya. Ya, ada sahih li zatihi yang kita kenal misalkan hadis sahih. Ya, kemudian ada hasan li zatihi, hadis hasan. Nah, kemudian ada hadis sahih li ghairihi. Ada hadis hasan li ghairihi, kemudian ada hadis dhaif, kemudian hadis maudhu. Nah, ini yang bisa diterima, yang bisa menjadi rujukan landasan adalah hadis sahih li zatihi, kemudian hadis hasan li zatihi, kemudian hadis sahih li ghairihi, kemudian hadis hasan li ghairihi. Nah, ini nanti perdebatan di dalam hadis dhaif. Hadis dhaif apakah bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan landasan? Ya, kemudian apakah bisa dijadikan dalil ya untuk kita beramal? Nah, itu nanti perbedaan pendapat para ulama hadis. Ya, lalu apa bedanya antara sahih li dzatihi, kemudian hasan li dzatihi, kemudian sahih li ghairihi, kemudian hasan li ghairihi. Nah, ini. Jadi kenapa para ulama hadis menyebut hadis ini adalah hadis sahih ya atau hadis hasan ya atau ada yang namanya hadis dhaif ya, kemudian ada yang namanya hadis maudhu ya, hadis maudhu. Yang pertama hadis sahih. Kenapa disebut dengan hadis sahih? Nah, ini syarat-syaratnya yang pertama adalah ittisalus sanad. Nah, ini para perawinya yang menyampaikan hadis itu bersambung kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kedua adalah turwat. Ya, perawinya harus adil, yang nggak ada cacat, yang nggak ada kekurangan, nggak maksiat dan sebagainya. Kemudian juga yang ketiga dokter rawi. Ya, dokter rawi ini artinya memang perawi ini bisa dipercaya, kemudian juga hafalannya juga kuat. Hafalannya kuat,
Nah, yang tiga ini ittisalus sanad, kemudian adalatul rawi, kemudian dokter rawi ini berkaitan dengan eh, sanadnya, ya, para perawinya harus bersambung, kemudian perawinya harus adil, ya, tidak ada cacat, tidak ada maksiat dan sebagainya. Kemudian dokter rawi, ya, hafalannya harus kuat, ya. Yang tiga ini berkaitan dengan eh, perawi, ya. Nah, yang kedua ini ada tidak syad, kemudian tidak ada ilah. Nah, yang kedua ini berkaitan dengan matannya, dengan isinya. Ya, bahwasanya isinya ini tidak ada cacat, tidak ada sesuatu yang bertentangan, ya, dengan syariat Islam, tidak bertentangan dengan Al-Qur'an yang memang menjadi rujukan kita semua. Ya, jadi ini tidak ada sesuatu yang buruk, ya, sesuatu yang bertentangan, ya, sesuatu yang ada cacatnya, nggak ada. Tapi ini semua sesuai, ya, dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Qur'an, kemudian juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi 5 syarat ini menjadikan sebuah hadis disebut dengan hadis sahih, ya, hadis sahih lidzatihi. Kemudian apa bedanya dengan hadis hasan? Biasanya hadis hasan itu perbedaannya cukup tipis, ya, nggak jauh berbeda dengan hadis sahih. Biasanya hadis hasan itu para jamaah semua hanya dilihat dari hafalannya. Jadi tingkat hafalan kita sebagai manusia ini terkadang memang berbeda. Ada orang yang kuat hafalannya, tapi ada orang yang lemah hafalannya. Nah, maka ketika ada rawi yang lemah hafalannya tidak sekuat, ya, rawi atau orang yang meriwayatkan di hadis sahih, maka ketika dia lemah hafalannya, maka derajat hadisnya adalah derajat hadis hasan. Ya, hadis hasan lidzatihi. Artinya masih bisa diterima juga walaupun tadi hanya sekedar hafalannya saja yang kurang kuat. Nah, ini. Kemudian ada namanya tadi ada hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi ini biasanya dari hadis dhaif. Ya, hadis dhaif tapi ada hadis dari jalur yang lain. Dari jalan yang lain yang meriwayatkan juga, ya, sehingga hadis dhaif ini bisa meningkat derajatnya kepada hadis hasan li ghairihi. Ya, jadi bisa meningkat kepada hadis hasan li ghairihi. Ya, begitu juga hadis sahih li ghairihi. Nah, hadis sahih li ghairihi ini yang tadinya derajatnya adalah hadis hasan, kemudian ada jalur lain yang menguatkan. Ya, maka dia bisa naik derajatnya yang tadinya menjadi hadis hasan, kemudian menjadi hasan menjadi sahih, ya, sahih li ghairihi. Artinya naik derajatnya dari hasan menjadi hadis sahih. Nah, ini tentunya dua-duanya semuanya masih bisa dijadikan sebagai hujah, sebagai dalil, sebagai landasan ketika kita ingin beramal. Ya, hadis hasan, hadis sahih semuanya, ya, walaupun memang itu tadi ada jalur-jalur yang menguatkan, tapi intinya hadis hasan, hadis sahih ini nggak ada masalah. Ya, nanti yang ada masalah adalah hadis dhaif saja. Nah, ini hadis dhaif nanti bagaimana perbedaan para ulama nanti kita akan lihat, ya, seperti apa perbedaan para ulama dalam menyikapi adanya hadis dhaif ini. Nah, ini nanti kalau kita berbicara masalah sanad yang tersambung, ketika ada hadis yang sanadnya tidak tersambung kepada Rasulullah SAW, maka ini bukan hadis sahih. Maka nanti ada istilahnya mu'allaq, mu'dal, mursal, munqati, mursal khafi, mudalas, dan ini semua rasanya kalau kita pelajari semua ya perlu beberapa SKS gitu.
berapa pertemuan itu. Nggak cukup sebulan jawab. Nggak cukup. Ya, itu baru ketika sanatnya nggak tersambung, belum nanti ada masalah ketika perawinya nggak adil, nggak sikoh. Yang kanan Ya. itu berarti ini, Ustaz. Ini yang menyebabkan dia doif nanti, Salah, hadis salah. Ya, ada mu'allaq, ya tergantung artinya nih. Biasanya sanatnya nggak tersambung kepada Rasul, nyampe ke tabiin saja, gitu. Kemudian biasanya ada hadis juga yang hilang. Jadi perawinya tuh di tengah-tengah itu hilang. Harusnya dia ketemu ini tapi loncat gitu. Dan nggak semasa ya. Iya, nggak semasa. Jadi tiba-tiba loncat ke orang yang udah jauh jaraknya hidupnya dengan dia. Nah, itu beda generasi. Nah, itu masalah juga. Makanya dikaji. Ya kalau ada seperti itu berarti ya bukan hadis sahih. Hadis-hadis yang bermasalah. Ini ada maudu, ada matruk, jahalah, mubham. Ini yang ketika perawinya bermasalah. Ini istilahnya baru dengar sebenarnya. Banyak yang baru, kalau yang mursal itu kan pernah dengar. Tapi yang lain baru-baru saja. Iya, munqati, mursal khafi, mudallas semuanya. Itu nanti bisa dilihat di permasalahan ya sanad yang tidak tersambung tadi. Munqati terputus, munqati itu biasanya terputus, tidak bersambung kepada Rasulullah SAW. Nah, ini maudhu ya, kemudian matruk, jahalah, mubham, ketika perawi-perawinya tidak fiqh, tidak benar, ya hadis ini maka dikatakan hadis yang maudhu, artinya memang tidak pernah dikatakan oleh Rasulullah SAW, palsu. Nah, ini semua masalah dalam rawi. Nah, ini juga kekurangan yang dokter rawi ketika misalkan perawinya nggak kuat hafalannya, ya sering lupa, ghaflah, kemudian juga hafalannya buruk, kemudian juga sering melakukan kesalahan, kemungkaran. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang ditemukan ketika hadis dhaif, yaitu ditemukan dari dokter rawinya. Para perawinya ini nggak kuat hafalannya. Ya, jadi ketika 5 syarat ini tidak terpenuhi, maka hadisnya dhaif. Ya. Kalau hadis hasan tadi hanya beda di dokter rawi, jadi hafalannya saja. Hadis sahih hafalannya lebih kuat perawinya, kalau hadis hasan dia lebih lemah, tidak sekuat perawi yang meriwayatkan hadis sahih. Kalau tidak ada ilah tadi apa? Tidak ada ilah itu berkenaan dengan isi hadisnya. Artinya nggak ada cacat. Cacat itu seperti yang bertentangan. Jadi nggak ada, isinya tuh tidak bertentangan dengan syariat gitu. Tapi kalau beda redaksi itu Nggak masalah. Yang penting tetap isinya, kontennya adalah kebaikan gitu, perintah, ibadah. Nah, ini kalau tadi ada hadis hasan, hadis sahih. Nah, ini juga beberapa catatan yang berkaitan dengan hadis dhaif. Hadis dhaif maksudnya hilang dari hadis ini suatu syarat dari syarat hadis yang makbul, bukan berarti Rasulullah SAW tidak mengatakannya. Jadi hadis dhaif tadi bisa bersambung kepada Rasulullah SAW, cuman ada permasalahan mungkin dari perawinya. Jadi hadis dhaif itu bukan semuanya tidak dikatakan dari Rasulullah, tapi ada juga yang memang dikatakan oleh Rasulullah SAW, cuman ada beberapa perawi tadi yang nggak sikoh, yang kurang amanah, atau ada perawi yang memang hafalannya nggak kuat. Walaupun secara teks itu mirip-mirip. Ya, memang ada yang diucapkan oleh Rasulullah SAW. Makanya tadi kan ada hadis dhaif yang bisa naik kepada derajat hadis hasan karena dari jalur yang lain.
Ya, ada jalur yang dia menyampaikannya lebih kuat gitu. Ini jalurnya lemah, tapi ada jalur yang menyampaikan itu mereka hafalannya lebih kuat. Penyampaiannya, perawinya juga lebih baik, lebih bagus. Sehingga hadis ini bisa naik dari doif menjadi hadis hadis hasan. Jadi tingkatannya sahih, hasan, kemudian doif, kemudian maudu. Nah kalau maudu ini memang memang nggak pernah dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini hadis doif memiliki beberapa tingkatan. Ya, Al-Hafidh Ibnu Hibban menghitung bahwa 49 macam hadis doif. Ya bagaimana? Banyak banget. Makanya nggak cukup satu SKS ini. iya kalau itu hadis doif doang. Ya. Belum yang mursaling tadi. Apalagi banyak hadis-hadis doif yang kadang sudah masyhur gitu kan. Misalkan di bulan Ramadan itu apa niyamus shaim ibadah, tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Nah itu doif juga itu. Cuma nanti permasalahannya apakah boleh diamalkan? Ya, kalau misalkan buat istirahat tidurnya maksudnya supaya nanti kuat baca Qur'annya, tadarusnya, itikafnya nggak masalah gitu kan. Ya, tapi kalau di situ doifnya karena perawinya atau karena kontennya? Ada yang mengatakan perbedaan pendapat, ada yang masalah rawinya, ada yang mengatakan juga termasuk hadis maudhu karena nggak pernah diucapkan oleh Rasul seperti itu. Sebagian dari iman tuh, kita tanah air sebagian dari iman. Nah itu bukan hadis juga. Sama an-nazafatu minal iman kan? Bukan. Iya kata-kata biasa ulama. Nah, itu kalau dulu di SD kan pelajaran cabang-cabangnya iman, kebersihan. Iya. Padahal bukan. Bukan. Sama kita sering dengar Ramadan itu terbagi menjadi 3 bagian. Oh itu. Yang awalnya adalah rahmat, yang keduanya adalah maghfirah. Ya, itu hadis dhaif, Pak. Cuman ada yang menguatkannya bahwasanya hadis itu sebenarnya Ramadan itu nggak dibatas-batasin gitu. Artinya bahwasanya memang di dalamnya ada rahmat, ada maghfirah, ada itqu minan nar, tapi tidak terbatas dengan 10 hari begitu. Kalau itu kan dibatas-batasin. Tapi Ramadan seluruhnya adalah rahmat, seluruhnya adalah maghfirah, dan seluruhnya adalah itqu minan nar, pembebasan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan itu. Enggak. Nah itu di Indonesia masyhur tuh hadis itu. Padahal kan nggak sampai dibatasin begitu seluruhnya ya. Kalau di Cina sini kan menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Iya, betul. Itu juga bukan hadis tuh sebenarnya. Bukan hadis. Kalau menuntut ilmu sampai liang lahat atau sampai mati itu. Mahdi ilal lahdi. Itu hadis. Kalau itu hadis ya? Iya. Oh, itu benar. Kalau bersin sampai ke negeri Cina. Nah ini kita langsung ke apakah boleh mengamalkan hadis dhaif. Nah ini nanti perbedaan pendapat para ulama hadis. Jadi para ulama sepakat bahwa hadis dhaif tidak bisa dijadikan landasan dalam urusan akidah. Ya, jadi kalau masalah urusan akidah memang sudah sifatnya sudah qat'i, sudah nggak bisa ditawar-tawar lagi. Memang sudah dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis yang sahih.
Hanya ijtihad juga seperti itu. Jadi nggak ada perkara akal yang bisa menentukan hukum di dalam akidah. Karena akidah itu memang sudah diturunkan, sudah sempurna di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada jadi landasan akidah yang masuk dan mungkin salah tangkap kalau misalnya doib tapi terkait akidah gitu. Selama ini sih, doib kan mengenai muamalah, iya muamalah, iya Fadhil amal tentang bagaimana kita beramal. Selama ini sih saya belum nemuin Pak yang masalah akidah. Ya. Di antara hadis dhaif adalah hadis palsu. Nah, ini kan hadis maudhu tadi. Para ulama sepakat tidak menjadikannya sebagai hujjah dalam hal apapun. Kalau di atas ini yang sekedar dhaif dalam urusan akidah, berarti dalam urusan muamalah di fadhail amal untuk supaya kita semangat untuk mengerjakan kebaikan, maka itu diperbolehkan selama tidak dalam urusan akidah. Tapi kalau urusan dalam hadis maudhu, hadis palsu, maka ya nggak boleh dikerjakan, nggak boleh diterima dalam hal apapun. Mau dalam hal muamalah maupun akidah, yang namanya hadis maudhu ya hadis palsu, yang nggak bisa dijadikan landasan. Nah ini kesepakatan para ulama, kebanyakan para ulama, madhab jumhur, dibolehkan meriwayatkan dan menukil hadis dhaif yang tidak sampai maudhu. Artinya derajatnya tidak sampai kepada hadis palsu. Dalam hal apa? Dalam urusan targhib wa tarhib. Targhib itu tadi bahwasanya hadis-hadis yang memang memotivasi kita buat ibadah. Yang motivasi kita buat ibadah. Fadhail amal, ya, hal-hal yang memang amalan-amalan yang utama gitu. Dan juga cerita-cerita. Coba nanti kita lihat contoh-contoh dari hadis dhaif. Nah ini dengan syarat ketika boleh digunakan hadis dhaif, ya syaratnya seperti apa? Kedhaifannya tidak terlalu berat. Kemudian juga hadis tersebut bisa masuk pada landasan lain yang diamalkan. Tidak bertentangan pada saat mengamalkannya tidak meyakini bahwa hadis dhaif ini sahih, akan tetapi karena berhati-hati. Jadi yang namanya hadis dhaif ya tetap dhaif. Jangan ketika boleh diamalkan dalam hal-hal targhib tarhib kemudian fadhul amal kita meyakini bahwasanya ini adalah hadis sahih atau hadis hasan. Jadi ini memang perkara pengecualian ya bahwasanya masih dhaif. Nah, Imam Ahmad bin Hambal, kemudian Abu Daud dan lainnya mengamalkan hadis dhaif dalam hukum dan mengedepankan hadis dhaif dari qiyas. Jadi dalam mazhab Imam Ahmad, hadis dhaif ini boleh digunakan dalam menentukan suatu hukum dan lebih mengedepankan hadis dhaif daripada qiyas. Kalau qiyas itu memang tadi menggunakan akal ya, mengkiaskan satu hukum yang tidak ada hukumnya kemudian dikiaskan kepada permasalahan yang sudah ada hukumnya. Misalkan masalah masalah riba, ya bunga itu kan kontemporer.
yang nggak ada hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Kemudian ada ijtihad yang bentuknya kias. Jadi bunga ini dikiaskan kepada riba, yang memang tambahan di dalamnya. Kemudian syaratnya kedhaifannya tidak berat, ya tidak ada ayat atau hadis lain pada bab yang sama yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lainnya. Nah, ini dalam syaratnya mazhab Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ketiga, mengamalkan karena kehati-hatian, sehingga jika ada model jual beli yang diharamkan melalui hadis dhaif, diamalkan demi kehati-hatian. Ya, jadi misalkan ada hadis yang menjelaskan keharaman jual beli, walaupun itu hadisnya dhaif, tapi ya jangan melakukan transaksi jual beli itu gitu. Karena memang kita mengamalkan hadis dhaif ya karena kehati-hatian, ikhtiyat. Dan ini terakhir, madhab keempat tidak mengamalkan sama sekali hadis dhaif, ya berbagai hal seperti Al-Bukhari, kemudian Yahya bin Ma'in, Ibnu Hamzah Al-Zahiri dan lainnya. Jadi ini kembali lagi kepada kepada madhab masing-masing, ya bagaimana kita menyikapi, kita percaya ya kepada hadis-hadis dhaif ini untuk dikerjakan. Nah, ini misalkan ada beberapa hadis dhaif yang tadi boleh dikerjakan karena targhib wa tarhib, ada memotivasi kita buat beramal gitu kan, atau ada fadhilul amal, ada ibadah yang memang dia punya keutamaan tapi hadisnya dhaif. Misalkan membaca Yasin di pekuburan, ya man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhu wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat. Ya, siapa saja yang dia mendatangi kuburan kemudian dia baca surah Yasin, maka Allah akan meringankan ya siksaan untuk mereka. Wa kana lahu bi'adadin man fiha hasanat. Kemudian Allah akan berikan kebaikan-kebaikan ya untuk orang-orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Nah, jadi ada ini hadis dhaif, tapi ketika tadi kalau kita mau mengamalkan ya silahkan gitu, karena tadi ada keutamaan ketika membaca surah Yasin. Atau membaca Yasin ketika ada orang yang mau meninggal gitu kan. Biasa kan Indonesia dibacakan. Ya ketika mau meninggal gitu, ada sakaratul maut, ketika talqin, sambil talqin. Nah, itu orang-orang yang berpendapat bahwasanya boleh dikerjakan karena keutamaan surat Yasin, maka dibacakan seperti itu. Itu kalau keutamaan surat Yasin memang ada ya? Memang ada, dia memang dia punya keutamaan, dia kan qalbul Quran, jantungnya Al-Quran. Sama seperti Al-Fatihah kan umul Quran, induknya Al-Quran. Kalau yang surah Yasin jantungnya Al-Quran. Jadi istilahnya kalau manusia nggak ada jantungnya, artinya keutamaan dia apa? Dan saling membuatnya dia menjadi kontennya masih benar karena ada keutamaannya Al-Quran. Yasinnya itu ya. Yasinnya. Nah, itu hadis dhaif. Jadi kalau memang kita mau ikhtiyat, mau kehati-hatian ya tidak usah mengamalkan. Itu juga ada para ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, itu permasalahan dalam hadis dhaif. Tapi ala kulli hal yang bisa dijadikan hujah tadi ada hadis hasan, kemudian ada hadis sahih. Lalu pertanyaannya gimana Ustaz kita tahu nih hadis ini sahih atau hasan?
Nah, itu kalau kita baca di dalam buku-buku hadis memang dijelaskan di bawahnya. Biasanya ada keterangannya, ada notnya. Ini hadis sahih, hadis hasan. Ya, makanya kita merujuk kepada buku-buku hadis, hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian Tirmidzi, Sunan Abi Daud, kemudian Sunan Imam Nasai, dan semua itu ada penjelasannya. Oh, ini hadis hasan, hadis dhaif. Ya, makanya kalau kita di buku baca di buku-buku biasa mungkin ya ada penjelasannya juga, tapi kan belum begitu tentu benar gitu. Hanya ketika kita pengen yakin, kita kembalikan lagi kepada buku-buku hadis. Apalagi sekarang mungkin udah banyak aplikasi-aplikasi yang memang kita bisa lihat buku-buku hadis, tapi yang mudah-mudahan ya isinya benar, nggak ada yang salah gitu. Yang benar yang ada di belakang Pak Adi itu semuanya, insya Allah. Walaupun terkadang cetakannya juga ada yang masih salah. Ya, terkadang pernah saya beli kitab Musnad Ahmad Ibn Hambal itu sampai berjilid-jilid, ternyata di jilid berapanya itu kosong gitu. Ada yang terlewat. Iya, tuh sayang juga. Karena kita kalau beli kan harus satu paket. Nggak bisa ganti rugi. Nggak bisa itu. Kan kalau buku berjilid-jilid agak susah mereksanya, Pak. Kita ketemukan pas ketika kita lagi baru baca jilid tersebut, ternyata ada yang nggak tercetak. Nah, seperti jadi kita kembalikan kepada buku-buku hadis. Sampai saat ini nggak ada manusia yang bisa mengatakan, oh ini hadis sahih, ini hadis hasan, tiba-tiba dia mengatakan, oh ini hadis hasan, ini sahih. Tidak, nggak ada. Karena semuanya sudah dijelaskan oleh para ulama hadis. Ya, jadi kita tinggal melihat, kita tinggal merujuk ke sana, ya ke dalam buku-buku hadis yang sudah dibuat oleh para ulama hadis. Baik, mungkin itu Pak Adi. Kalau sudah